Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Muzammil ayat ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nisfahu awinkus minhu qalila, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu. Nah, nisfahu kita terjemahkan dengan yaitu separohnya. Sedangkan awingkus minhu atau kurangilah dari itu, dan qalilan artinya sedikit. Nah, di sini nisfahu awingkus minhu qalilan, separuhnya atau kurangilah sedikit dari itu. Kita lihat di sini ada fenomena badal atau pengganti. Tentu kita sedang membicarakan tentang tawabi, isim-isim yang mengikuti. Dalam ayat ketiga ini, kenapa kita tampilkan ayat 2? Karena badal atau pengganti yang dimaksud di sini yaitu nisfahu, dia merupakan badal terhadap al-laila, dzaraf zaman yang di ayat 2, ya. Sedangkan yang lainnya au itu adalah huruf athof, sedangkan unkus minhu qalilan tentu kita pahami sebagai jumlah fi'liyah. Bagaimana fenomena tentang badal atau pengganti yang kita bicarakan ini dalam hal ini adalah nisfahu, ya. Di situ ada badal sehingga kenapa harokat akhirnya adalah fathah, karena al-laila sebagai mubdal minhunya juga fathah. Nah, kebetulan nisfahu ini merupakan susunan idhofah, ya. Jadi nisfa di mana dia sebagai badal dengan harokat akhirnya adalah fathah, dia sebagai mudhof, sedangkan alha, ya, di sini kita baca hu merupakan mudhofun ilaih. Sedangkan yang lainnya, ya, unkus minhu qalilan tentu merupakan jumlah fi'liyah, ya. Sebagaimana kita ketahui, badal adalah salah satu tawabi. Kita sedang membicarakan isim yang mengikuti isim sebelumnya. Dalam hal ini, badal tentu mengikuti mubdal minhunya, yakni mengikuti rofa, nasob atau jernya. Maka dalam hal ini nisfa, ya, kenapa kemudian harokat akhirnya adalah fathah? Karena dia mengikuti al-laila yang mansub. Tanda nasobnya adalah harokat fathah di bagian akhirnya. Berikutnya kita juga di ayat yang ketiga di surat Al-Muzammil ini kita juga membicarakan tentang huruf athof atau kata sambung. Ada di situ au, ya, kita terjemahkan atau, ya, atau merupakan huruf athof. Sedangkan yang lainnya, ya, unkus minhu qalila sebagai jumlah fi'liyah, unkus merupakan fi'il dan fa'ilnya di sana, minhu susunan jar majrur, qalilan sebagai maf'ul bih atau objeknya, ya. Tentu kita ingat huruf athof, ya, dalam hal ini adalah au, ya, kita terjemahkan atau merupakan konjungsi adalah kata sambung untuk menghubungkan dua kata, dua kalimat atau jumlah, atau menghubungkan dua paragraf. Dalam hal ini au adalah huruf athof yang menghubungkan dua jumlah, ya. Jadi di dalam ilmu nahwu atau bahasa Arab secara umum, ketika kita mengatakan jumlah itu dalam bahasa Indonesia kita sebut kalimat, ya. Jumlah itu artinya kalimat, sedangkan ketika di dalam bahasa Arab disebut kalimah atau kalimat, maka itu artinya kata, ya. Memang agak harus teliti, ya, untuk memahami ini. Jadi dalam hal ini huruf athof au di sini menghubungkan dua jumlah atau dua kalimat. Dalam hal ini adalah jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan fi'il. Nah, jadi berikutnya tentu kita bicara tentang kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja pada kalimat unqus minhu qalilan, ya. Tadi awalnya kan au unkus, ya, tapi dilanjutkan jadi awinkus, tapi kalau dipisah maka di sini ada kata kerja fi'il amr, dalam hal ini adalah unkus, ya. Di situ bisa disampaikan bahwa unkus minhu qalila jumlah fi'liyah
yang diawali oleh fi'il fa'ilnya di sana. Minhu ada susunan jar majrur, ya tentu sibul jumlah, dia biasanya kita sebut muta'alik, memiliki keterkaitan makna dalam hal ini dengan fi'ilnya, dan qalilan sebagai objek atau maf'ul bihnya. Jadi kita juga ingin mengingatkan sekali lagi, komponen utama dalam jumlah fi'liyah adalah ada fi'il, kata kerja, ada fa'il, pelakunya, dan juga ada maf'ul, objek, jika fi'ilnya membutuhkan objek, ya, yang kita kenal sebagai fi'il muta'addi, yaitu fi'il-fi'il yang membutuhkan objek, karena ada juga fi'il-fi'il yang tidak membutuhkan objeknya. Dalam hal ini fi'il unkus, ya, yang merupakan fi'il amr ini membutuhkan qalilan sebagai objek atau maf'ul bihnya. Nah, tentu ini ya, kita sekarang unkus, kita mulai bisa mentasrif, ya, baik secara istilahi maupun secara lughawi. Tasrif secara istilahi tentu kita paham adalah perubahan kata yang terjadi karena pengalihan waktu kejadian, ya. Pengalihan waktu kejadian. Jadi kejadiannya seperti apa waktunya, seperti sekarang yang sedang kita bahas, unkus fi'il amr tentu merupakan kata kerja perintah, ya. Kalau kata kerja perintah tentu kejadiannya sekarang, ya, karena sebuah perintah, ya, waktunya sekarang. Dan di sini kita juga bisa mentasrif secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya. Fi'il madhi tentu kita ingat adalah kata kerja masa lampau atau yang telah berlalu. Fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang sekarang sedang berlangsung, atau bahkan jika dimasuki oleh sa atau saufa maka akan berlangsung. Masdar ini adalah merupakan, boleh dikatakan, kata dasar, ya. Kemudian fa'il ini pelaku, maf'ul adalah yang dikenakan aktivitas, fi'il amr adalah kata kerja perintah, dan fi'il nahi adalah kata kerja larangan. Maka sekali lagi unkus di sini, ya, unkus di sini kita bisa mentasrif secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah dari naqasa yanqusu naqson, naqisun manqusun, unkus la tankus. Nah, di situ, ya, ada unkus merupakan fi'il amr atau kata kerja perintah. Ya, berikutnya kita juga bisa mentasrif secara lughawi. Apa itu? Perubahan kata dengan mempertimbangkan jenis, jumlah, dan kata gantinya, ya. Kita mengenalnya kata ganti dalam bahasa Arab itu disebut sebagai isim domir, ya, domir. Di sini unqus, kalau kita perhatikan maka merupakan fi'il amr, kata kerja perintah dengan fa'il yang berkaitan di sini isim domirnya adalah anta, ya, fa'ilnya adalah anta atau orang kedua tunggal, ya. Tentu ketika kita membicarakan fi'il amr maka isim domir yang kita sampaikan adalah isim domir yang mukhatab, ya, yang hadir atau terlibat dalam proses perintah atau dialog yang terjadi. Maka di sini kita hanya membahas tentang isim domir yang berkaitan dengan hal ini adalah anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Maka tasrif lughawinya adalah unqus, unqusa, unqusu, unqusi, unqusa, unqusna. Maka di sini unqus adalah fi'il amr dengan fa'il atau pelakunya, di situ takdirnya adalah anta atau kamu laki-laki, ya, orang kedua tunggal laki-laki. Jadi di sini kita bisa sampaikan bahwa nisfahu awingkus minhu qalila. Secara sederhana kita bisa mengetahui kedudukan i'rabnya dengan menyampaikan nisfahu, ya. Misalnya nisfahu badalun, ya, dia adalah badal atau pengganti min laila, yakni pengganti dari laila. Tentu mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu. Dia adalah isim yang mansub, tanda nasabnya adalah harokat fathah di bagian akhirnya. Sedangkan, ya, al-ha di situ ghaib, ya, sebagai orang
ketiga tunggal merupakan dhamir muttasil mabniu ala dhammi ya. Dia tetap atas dhammah di sana, fi mahalli jar, mahalnya adalah jar karena dia sebagai mudhofun ilaih, karena kita tahu nisfahu merupakan susunan idhofah di mana nisfa merupakan mudhof dan alha kita baca hu itu sebagai mudhofun ilaih. Nisfa kenapa kemudian harokat akhirnya adalah fathah? Karena dia adalah badal pengganti dari al-laila di ayat sebelumnya, sedangkan alha di sini mahalnya adalah jar ya, mahalnya majrur, tetapi karena dia isim dhamir tentu dia tetap sehingga tidak nampak ya apa harokat akhir yang menunjukkan majrurnya itu. Kemudian selanjutnya adalah au ya, di sini ada au. Au merupakan harfu atfin ya, dia merupakan huruf atof mabni ala sukun, tetapnya atas sukun di sana ya secara muqaddar ya, karena litika is-sakinain, karena bertemunya dua sukun di sana yang awalnya adalah au unkus ya, karena unkus ini alifnya adalah alif wasol, maka awalnya au unkus menjadi awinkus ya. Jadi sejatinya dia mabni atas sukun di sana, tetapi karena bertemunya dua sukun tentu tidak bisa berbunyi dan matilah jadinya, maka harus dihidupkan salah satunya yang awalnya au menjadi awinkus ya. Au sekali lagi merupakan huruf atof. Dan berikutnya adalah unkus. Unkus tadi disampaikan dia merupakan fi'il amr. Fi'lu amrin ya, dia merupakan fi'il amr mabniu ala sukun, tetapnya atas sukun di sana. Wal fa'ilu, dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu anta. Jadi tadi disampaikan bahwa isim dhamir yang berkaitan dalam hal ini dia sebagai fa'il merupakan dhamir mustatir, takdiruhu takdirnya adalah anta, kamu laki-laki. Berikutnya adalah minhu ya, minhu di sini merupakan susunan jar majrur ya, di mana min harfut jarrin ya, min ini adalah huruf jar, tentu mabni ala sukun, tetapnya atas sukun di sana, sedangkan di sini hu ya, al hu di sini ha kita baca hu ya, merupakan ghaib ya, orang ketiga tunggal yang kita sebut sebagai dhamir muttasil ya, sebagai dhamir muttasil, isim dhamir yang bersambung. Dhamir muttasil mabniun ala dhammi ya, tetapnya atas dhammah di sana, fi mahalli jar, mahalnya adalah sebagai isim yang majrur bil hurufi ya, karena sekali lagi karena isim dhamir tentu mabni atau tetap. Dan yang terakhir di sini kita membicarakan qalilan ya. Qalilan di sini, bahwa qalilan kita maknai sebagai maf'ulun bih ya, dia sebagai objek atau sebagai sesuatu yang dikenakan. Dalam hal ini adalah objeknya apa, dan qalilan ya sekali lagi sebagai maf'ul bih mansubun, tentu dia sekali lagi maf'ul bih masuk dalam mansubatul asma ya, isim-isim yang mansub. Dalam hal ini wa alamatu nasbihi al fathatu zahiratu, dan alamat nasabnya, tanda nasabnya adalah fathah zahirah di bagian akhirnya. Demikian yang disampaikan, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.